Satu lemari untuk 5 fungsi, trik penyimpanan rumah Jepang yang jarang dibahas sebelumnya. Pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk lanjut deh. Halo mom semua. Pernah nggak sih kamu berdiri lama di depan lemari sambil bengong? Pintunya kebuka, tapi otaknya ikut macet. Sambil mikir, kenapa barang rasanya nambah terus, tapi rumah makin sempit, padahal yang nambah bukan luas rumah, tapi isi kepala dan isi lemari. Dan lucunya, kita sering nyalahin diri sendiri, katanya kurang rajin, kurang niat, kurang rapi, padahal tiap hari capek beberes juga. Aku juga pernah ngerasain itu. Lemari ada di mana-mana, di kamar, di dapur, di ruang tamu numpang eksis. Tapi anehnya, rumah tetap kayak habis kena angin ribut. Sampai suatu hari aku lihat rumah Jepang yang kecilnya bikin kita mikir, ini seriusan rumah, tapi kok bisa rapi terus? Dan ternyata, rahasianya bukan karena mereka master ahli kebersihan, tapi karena mereka cuma punya satu lemari yang jadi pusat segalanya. Dan di situ, kita mulai keplak jidat sendiri, karena satu lemari itu maksa kita jujur, barang ini dipakai, atau cuma disimpan karena sayang, karena kenangan, atau karena gengsi. Dan disitulah nyentilnya. Ternyata rumah kita berantakan bukan karena kurang lemari, tapi karena kebanyakan emosi yang disimpan barang-barang. Padahal rumah itu bukan gudang perasaan, tapi tempat pulang dan narik napas. Ternyata rahasianya bukan mereka lebih rajin dari kita. Ini penting banget aku ulang. Karena dulu aku juga mikir, orang Jepang rapi karena hidupnya disiplin. Bangun pagi, meditasi, terus rumahnya kinclong. Padahal kenyataannya, mereka juga capek, juga males, juga punya hari berantakan. Cuma mereka punya sistem yang bikin berantakan itu nggak sempat menyebar kemana-mana. Sistem itu sederhana, tapi masuk banget. Mereka nggak menyebar barang ke banyak lemari. Mereka mengumpulkan hidupnya di satu lemari utama. Kedengarannya sepele, tapi efeknya kemana-mana. Karena ketika barang dikumpulkan di satu titik, rumah nggak jadi ladang migrasi barang, dari kamar ke ruang tamu, terus pindah ke dapur, lalu nyasar ke gudang. Satu lemari di rumah Jepang itu fungsinya kayak markas besar. Di situ ada barang harian, barang mingguan, sampai barang musiman. Baju sekolah anak, tas kerja, alat kebersihan, bahkan dokumen penting. Bukan karena mereka suka numpuk, tapi karena mereka nggak mau hidupnya terpencar. Semua balik ke satu tempat yang jelas. Aku sempat ngetes ini pelan-pelan. Misalnya tas. Biasanya tas ada di belakang pintu, di kursi makan, di kamar, bahkan satu nyasar di mobil. Begitu aku paksa semua tas masuk satu lemari, tiba-tiba kelihatan jelas. Tas yang dipakai cuma itu-itu aja. Yang lain cuma jadi pajangan mahal, yang tiap dibersihin bikin kesel sendiri. Disitulah bagian emosionalnya kena. Karena satu lemari bikin kita nggak bisa pura-pura. Kalau lemarinya penuh, kita harus memilih. Dan memilih barang itu ternyata lebih capek daripada beberes. Karena ada drama batin. Ini dulu mahal. Ini hadiah. Ini kenangan. Ini nanti kepake. Padahal kenyataannya nggak kepake dari tahun lalu. Orang Jepang paham satu hal yang sering kita hindari. Barang itu bukan cuma benda, tapi keputusan. Semakin banyak lemari, semakin banyak keputusan yang kita tunda. Makanya, rumah terasa berat karena setiap sudut nyimpen keputusan yang belum diberesin. Contoh paling kelihatan itu di dapur. Banyak rumah punya lemari dapur kecil-kecil di mana-mana. Hasilnya sendok nyasar, tutup panci hilang, dan tiap masak jadi lomba cari barang. Di rumah Jepang, alat masak utama dikumpulkan. Jadi sebelum beli alat baru, mereka bisa lihat dulu. Oh, ternyata yang ini sudah ada dan masih layak. Hal yang sama kejadian di kamar. Kalau lemari cuma satu, baju mau nggak mau harus diseleksi. Baju yang cuma dipakai buat jaga gengsi, pelan-pelan gugur.
Yang tersisa cuma yang benar-benar dipakai. Pagi hari jadi lebih tenang karena nggak debat sama lemari sendiri. Menariknya lagi, satu lemari bikin rutinitas lebih singkat. Karena kita nggak muter rumah buat nyari barang. Semua balik ke satu titik. Anak habis pakai barang, tahu harus balikin kemana. Pasangan juga nggak bisa pura-pura nggak tahu karena tempatnya cuma satu. Secara akal dan logika, satu lemari juga ngerem belanja impulsif. Karena sebelum beli, kita mikir, ini masuk enggak ya ke lemari? Kalau nggak masuk, berarti ada yang harus keluar. Dan proses itu sering bikin kita batal belanja. Bukan karena pelit, tapi karena sadar ruang kita terbatas. Orang Jepang enggak anti barang. Mereka anti barang nyasar. Makanya satu lemari itu bukan soal minimalis ekstrem, tapi soal kendali. Barang ada, tapi jinak. Enggak menguasai rumah. Enggak bikin kita ngerasa dikejar-kejar beres-beres. Aku juga sadar, satu lemari itu bikin rumah terasa lebih tenang secara visual. Karena mata kita nggak ketemu tumpukan di mana-mana. Dan otak manusia itu capek sama visual berantakan. Makanya meski nggak ngapa-ngapain, kita bisa ngerasa lelah di rumah sendiri. Yang jarang dibahas, satu lemari juga ngajarin anak konsep batasan. Anak jadi paham ruang itu ada kapasitasnya. Kalau mainan baru masuk, mainan lama harus keluar. Itu pelajaran hidup yang mahal. Tanpa ceramah, tanpa marah-marah. Dan yang paling jujur, satu lemari itu bikin kita berdamai sama diri sendiri. Karena kita nggak lagi sembunyi di balik banyak tempat penyimpanan. Semua kelihatan, semua nyata. Dan ternyata dari hal itu, kita pelan-pelan belajar hidup lebih ringan. Mungkin selama ini kita capek, bukan karena rumahnya kecil, tapi karena terlalu banyak barang yang pengen kita peluk sekaligus, padahal tangan cuma dua. Hati juga, kita suka bilang nanti juga kepake, nanti juga dibutuhin, nanti juga sayang kalau dibuang. Padahal jujurnya cuma takut ngelepas. Rumah akhirnya jadi saksi bisu dari semua nanti yang nggak pernah kejadian. Satu lemari itu bukan soal gaya hidup Jepang atau kelihatan minimalis buat konten, tapi soal keberanian bilang cukup. Cukup sama barang, cukup sama drama, beres-beres. Cukup sama perasaan bersalah tiap lihat rumah berantakan, sambil mikir kok aku nggak becus ya? Ngurus rumah, padahal masalahnya bukan kita, tapi sistemnya yang bikin kita capek dari awal. Dan lucunya, waktu kita mulai ngurangin dan nyatuin, hidup ikut terasa lebih ringan. Rumah jadi lebih tenang, kepala lebih lega, hati nggak gampang meledak cuma gara-gara nyari barang nggak ketemu. Kadang bahagia itu sesimpel buka lemari dan nggak pengen nutupnya lagi sambil ngelus dada. Terima kasih Mom, semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.